Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat DM semuanya di mana berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain di Syekh Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i bersama ta'liqnya Idharuz Zain wa Idhabus Syain. Sudah sampai di halaman 7. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslus tsani fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zaujah. Bermula pasal yang kedua itu pada menjelaskan hak-hak suami, hak untuk suami yang wajib ianya hak kepada istri. Hal-hal yang wajib istri lakukan terhadap suaminya. Banyak hak suami terhadap istri. Wahya, dianya hak suami itu ada empat. Ya, bukan empat. Satu, ta'atu zauji fi ghairi maksiatin. Taat bagi suami. Taat bagi suami pada bukan maksiat. Istri mesti mentaati suaminya pada bukan maksiat. Itu yang pertama dulu. Kita bahas satu. Nah, qauluhu fi bayani huquqiz zaujah, pada menjelaskan hak-hak suami yang wajib ianya hak ala zaujah atas. Al huququl wajibatul lidzauj. Bermula hak-hak yang wajib ianya hak bagi suami atas istri itu ada empat. Yang pertama, ta'atuhu, mentaati suami. Istri taat kepada suami. Ada bukan maksiatnya. Tetap kait. Wa muasyaratuhu bil ma'ruf. Memperlakukan suami dengan baik. Perlakukan suami dengan baik. Yang ketiga, taslimu nafsiha ilahi, menyerahkan dirinya si istri ilahi kepadanya suami. Artinya kapan suami memerlukan siap. Kemudian yang keempat, wa mulazamatul maskan, mulazamah tempat, selalu berada di tempat, nggak kemana-mana. Ya kalau kemana-mana minta izin kan, diantar nanti. Nah, itu. Intaha ini diambil dari Jamal ala Syarhal Manhaj. Wakal zakaraha syarihu kullah, dan sungguh menyebutkan akannya hak suami. Menyebutkan akannya hak suami asyarihu oleh syarih oleh Syekh Nawawi. Kullaha semuanya. Empat-empatnya nanti ada dalam kitab ini. Bahkan wazada 'alaiha khamsata huquqin ukhra. Dan menambah ianya syarih di atasnya hak suami. Menambah ianya syarih di atasnya hak suami khamsata huquqin ukhra. Akan 5 hak yang lain. 5 tambah 4 jadi 9 berarti. Minha sebahagiannya 5 yang ditambahkan nanti itu ausiana, menjaga diri. Perempuan istri harus menjaga dirinya. Watarkul mutolawati bima wara'al, meninggalkan meminta dengan sesuatu yang di belakang hajat. Nah, meninggalkan meminta, tidak meminta dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Tak boleh boros ya. Nah, yang ketiga ta'affufu an kasbihi idza kana haram. Ta'affu, menjaga diri, menahan diri dari usahanya suami bila ada ianya kasab, bila ada ianya usaha itu haram. Berarti istri itu berhati-hati. Kalau kalau tahu suaminya pekerjaannya haram, nah, dia menghindari menggunakan nafkah itu sebisanya. Terutama menasehati dulu kan. Itu mana ta'afu, menjaga diri dari usahanya suami idza kana haraman, bila ada ianya usaha itu haram. Wa salah satu ma'khuzatun min qaulil Imamil Ghazali. Bermula ini tiga tadi. Nggak meminta yang nggak perlu, menjaga diri bila usahanya haram. Yang apa tadi? Sianah, menjaga diri. Itu ma'khudun diambil. Bermula ini tiga itu ma'khuzatun diambil min qaulil Imamil Ghazali, dari ucapan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Apa tulisan Imam Ghazali di sana? Hukuku zauji ala zaujati katsiratun. Bermula hak-hak suami wajib atas istri. Bermula hak-hak suami yang wajib atas istri ada banyak. Banyak. Hamuha, bermula yang paling pentingnya hak itu amrani, dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama,
Asyana dua satu, menjaga diri, menutup diri. Fal akharu bermula yang lain tarkul mutalabati bima mimma wara'al hajah. Meninggalkan meminta dari sesuatu yang di luar kebutuhan. Wa ta'afufu an kasbihi idza kana haraman, menahan diri dari usahanya suami bila ada yang usaha itu haram. Nah, itu tadi gambaran ringkas hak-hak suami terhadap istri. Apa hak-hak suami terhadap istri? Yang pertama, ta'atul zauji, patuh bagi suami fi ghairi maksiyah, pada bukan maksiat. Ini penjelasannya. Qauluhu ta'atul zauji fi ghairi maksiyah, taat bagi suami pada bukan maksiat. Fala yajuzu lil mar'ati an tuti'ahu bima la yahillu. Maka tidak boleh bagi perempuan, maknanya bagi istri, maka tidak boleh bagi istri oleh bahwa taat ia akannya suami pada sesuatu yang tidak halal ya. Suami minta yang aneh-aneh, minta yang haram nggak boleh. Nah, contohnya, mislu ayat luba min hal watu'a fi zamanil haid. Demikian itu seperti bahwa meminta ianya suami darinya si istri akan watok, akan jima di zamanil haid, pada waktu haid. Nggak boleh haram. Nggak boleh istri mengizinkannya. Nggak wajib patuh juga. Au fi mahalil makruh. Nah, ini atah kepada fi zaman. Meminta ianya suami dari istri akan berhubungan pada tempat yang makruh. Saya nggak tahu contohnya tempat yang makruh. Au fi nahari Ramadan, atau pada siang hari Ramadan. Ini maklum kan? Haram malah. Au ghairi dzalik minal ma'asi. Atau selain demikian dari maksiat-maksiat. Pengen hubungan badan di dubur. Boleh haram. Nggak boleh patuh. Nggak wajib patuh. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi ta'ala. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada ketaatan bagi makhluk pada maksiat kepada Allah. Nggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat. Intaha ahkamun nisa. Sekian diambil dari ahkamun nisa, kitab ahkamun nisa li Ibnil Jauzi. Wa ibaratu syarihi fi mirqati su'udit tasdiq. Dan bermula ibarat syarih. Bermula ibarat Syekh Nawawi dalam kitab beliau mirqati su'udit tasdiq. Di sana begini tulisannya. Wajibu ala zawjati ta'atuhu. Wajib kepada istri. Wajib kepada istri ta'atuhu oleh mentaatinya suami. Ai zauji. Fi nafsiha, pada dirinya istri. Wajib kepada istri untuk taatnya suami pada dirinya istri. Fil wati, pada hubungan hubungan badan, wal istimta, pada bersenang-senang kan. Suami pengen bercanda, ya nggak apa-apa harus taat. Illa ma la yahil. Kecuali yang nggak wajib taat, sesuatu yang tidak halal ya. Mana contoh yang tidak halal? Kalau wati fi halil haidhi wan nifas. Seperti watak atau hubungan badan pada waktu haid dan nifas, haram. Istri nggak wajib patuh dan nggak boleh patuh. Wafid duburi, dan seperti watak pada dubur. Fala tajibut ta'atu fi dzalik, maka tidak wajiblah oleh taat pada demikian. Enggak wajib taat dan enggak boleh taat. Kan hanya enggak wajib. Kalau enggak wajib seolah-olah kan boleh enggak. Maka tidak wajiblah oleh taat pada demikian. Enggak wajib istri taat kepada suami. Bal yahrumu 'alaiha tamkinuhu min nafsiha fihi. Bahkan haram kepadanya si istri oleh membiarkannya si suami, oleh memungkinkannya suami pada dirinya si istri fihi, padanya watak. Kemananya haram kepadanya si istri oleh tamkin. Tamkin memberi kesempatan. Ya, beri kesempatan kepada suami dari dirinya si istri dalam nyawata, dalam masahid, dan dalam tubur. Tak boleh. Kenapa? Li'annahu hina idzin anatun alal masiyah. Karena bosung hal dan itu. Ketika itu anatun itu membantu atas maksiat. Kalau istri itu rela, berarti dia mendukung agar suaminya terjatuh dalam maksiat. Fala yusamma man'uha lidzalika nusyudan. Maka tidak dinamakan akan menghalanginya si istri bagi demikian. Maka tidak dinamakan akan enggannya si istri bagi demikian akan nusyud. Ketika istri tidak patuh dalam bab ini, enggak disebut dia nusyud. Wakadal man'u li'udhrin, demikian pula itu tidak mau karena uzur. Suami minta hubungan badan, istri enggak mau karena uzur. Mana uzur? Ka'abalah. Ka'abalah. Ka'abalah ini enggak enak. Apa kondisi jiwanya enggak enak. Kondisi mentalnya belum stabil. Enggak nyaman banget. Nah,
Walau kanat bin nisbatilaha, walaupun ada ianya abalah. Ya, apa kita arti abalah? Ada arti lain? Abalah. Kamu saja nggak mau baca ini abalah. Abal. Hmm, pohon mawar gunung gak ada arti. Abalah. Bukan ibarat. Abalah. Abalah. Ya, berat artinya berat. Dalam masa-masa susah, masa-masa sulit. Ada tekanan ya. Abalah itu dalam tekanan. Jadi seorang wanita dalam tekanan. Hingga pikirannya nggak benar-benar nggak enak. Jadi ah, kalau dia enggan itu nggak disebut nusyur kan. Kalau kanat bin nisbatilah apa kan sekalipun ada ianya abalah ketidaknyamanan itu dengan nisbah baginya perempuan saja, baginya istri saja. Yaitu dengan sekira-kira la tahtamiluhul zaujatu. La tahtamiluhul zaujatu. Dengan sekira-kira tidak bisa menanggung akan nyawata oleh si istri. Tidak bisa menanggung akan nyawata oleh si istri. Ya, dia sedang tidak nyaman. Tapi di sini bukan contoh sakit. Karena kalau sakit ada contoh di depan. Hmm. Wa kamaradin biha yaduru ma'ahul waqt dan seperti sakit dinya istri. Kamaradin biha seperti sakit di istri. Yaduru ma'ahul waktu yang mudarat bersamanya sakit oleh wata. Kan? Memang dia sedang sakit. Qauluhu ayatan ta'atu zawji fi ghairi maksiatin. Bermula ucapan musannaf juga taat suami pada bukan maksiat. Itu qala Imam Al-Ghazali berkata oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Nah, apa kata Imam Ghazali? An-nikahu nau'urikin. Bermula nikah itu semacam semacam perbudakan kalau bahasa kita ya. Kayak perbudakan. Ya, istri budak suami, suami budak istri. Suami harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Itu kan gitu. Ya. Walaupun di sini tekanannya lebih kepada istri. An-nikahu nau'urikin. Pernikahan itu semacam perbudakan. Fadzaujatu raqiqatun lidzauj. Maka istri itu semacam budak bagi suami ini kasar juga kelihatannya. Maka bermula istri itu budak bagi suami. Fa'alaiha ta'atu zauji mutlaqan. Maka wajib atasnya si istri itu patuh bagi suami, patuh bagi suami secara mutlak, nisbah mutlak, patuh kepatuhan mutlak fi kulli ma tuliba minha. Pada setiap perkara yang diminta akan dianya perkara darinya si istri min nafsiha dari diri si istri. Mimma la maksiata fih dari perkara-perkara yang tidak ada maksiat padanya perkara ini. Seolah-olah istri itu milik suami. Maka wajib atas istri taat kepada istri, maka wajib atasnya istri mentaati suami nisbah umum mutlak dari setiap apa saja yang diminta dari istri pada dirinya si istri dari sesuatu yang tidak ada masalah. Kalau bukan berkaitan dengan maksiat, mesti istri melayaninya. Qala Syekh Muhammad At-Tijani fi Tuhfatil Arus. Berkatalah oleh Syekh Muhammad At-Tijani dalam kitab Tuhfatil Arus. Arus. Hakada qala Al-Ghazali. Demikianlah telah berkata oleh Imam Ghazali. Kemudian beliau mengkritik sedikit nih, Syekh Muhammad At-Tijani kritik sedikit. Wala yasihu hadal itlaq dan tidak salah oleh ini itlaq. Enggak secara umum juga. Enggak secara umum juga istri harus taat. Ini contohnya. Fa innal azla la maksiyata fi. Maka bahwa sungguh azal itu tidak ada maksiat padanya. Azal itu menumpahkan mani di luar rahim. Begitu mau keluar, dituangkan di luar. Namanya azal. Ini kabi orang zaman dulu.
Sesungguhnya azal itu nggak ada maksiat padanya azal. Khususan ala madhabin nasa ala dzalika fil hiyya. Lebih-lebih lagi atas satu madhab yang telah mengenal yaitu Imam Ghazali atas demikian dalam Ihya. Nanti Imam Ghazali menulis dalam kitab Ihya ada ulama yang membolehkan azal. Pema'adzalika bersama demikian tidak lazim, tidak bisa memaksakan maksudnya ianya si suami akannya si istri padanya azal nisbah ittifaq. Artinya suami boleh azal kalau istrinya setuju. Kalau istrinya setuju, kalau istrinya nggak setuju azal, dia pengen punya anak, mestinya tidak boleh azal. Ya, kalaupun nggak haram makruh. Nah, tapi ini ada pembahasan khusus tentang azal panjang lebar. Yang kedua husnul muasyarah, bagus pergaulan. Maknanya di sini istri memperlakukan suaminya dengan baik. Karena di atas sudah juga wajib juga kepada suami memperlakukan istrinya dengan baik. Ini kebalikannya. Bagus memperlakukan. Artinya bagus memperlakukan oleh si istri kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, taslimu nafsiha ilaih, menyerahkan dirinya si istri kepadanya suami. Kemudian yang keempat, mulazamatul bait, selalu di rumah. Nah, kita baca satu-satu. Qauluhu wa husnul muasyarah, bagusnya perlakuan, pergaulan. Taslimu nafsiha, menyerahkan dirinya si istri kepadanya suami dan tetap di rumah. Kalau Imamul Ghazali ini beliau pemberita ahli ini banyak mengutip dari kitab Ihya. Qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali berkata dalam Ihya, al-qaulul jami'. Bermula perkataan yang lengkap fi adabil mar'ah pada adab-adab perempuan min ghairi tatwilin dari tidak berpanjang lebar itu. Antakuna qaidatan fi qa'ri baitiha bahwa ada ianya perempuan itu yang duduk di dasar rumahnya, selalu di rumah. Nah, walaupun zaman sekarang kadang susah untuk diterapkan, tapi nggak susah-susah banget. Saya mengutali perempuan yang pertama selalu di rumah. Antakuna qaidatan. Ada ia itu yang qaidah. Qaidah itu duduk. Fi qa'ri. Qa'ri itu kan dasar. Qa'ril bi'ri maknanya dasar rumah. Itu yang duduk di dasar rumahnya. Maknanya selalu di rumah. Lazimatan lima ghazaliha. Ada ianya perempuan itu yang mulazamah. Yang tetap lima ghazaliha. Bagi alat tenunnya. Nah, zaman dulu ini kan. Artinya dia bekerja di rumah. Menenun di rumah. Layak suruh su'uduha wabtila'uha. Tidak banyaklah oleh naik-naiknya si perempuan dan melihat-lihatnya si perempuan. Ini ceritanya rumah ada lantai atas nih. Nah, jadi suka lihat, naik ke atas, lihat-lihat di luar, orang lewat, segala macam. Nah, ini. Jangan banyak melihat-lihat tetangga. Nah, layak suruh su'uduha tidak banyaklah oleh naiknya si perempuan dan melihat-lihatnya si perempuan. Qalilatal kalami li jiraniha. Ini lagi ada ianya perempuan itu yang sedikit bicaranya bagi tetangganya. Enggak tiap hari ke rumah tetangga ngomong terus, kan? Gosip enggak. Qalilatal kalam, sedikit kalam bagi tetangganya. Ya bukan enggak boleh sama sekali. Yang kelima, la tadkhulu alaihim illa fi halin yujibud dukhul. Tidak masuk ianya si istri tadi kepada mereka jiran, kepada tetangga kecuali pada keadaan yang mewajibkan ia akan masuk. Nah, tetangga kalau memang perlu. Ada perlu sesuatu mungkin. Nah, ada undangan mungkin kan? Nggak apa-apa ada tetangga. Undangan kan keluarga atau undangan apa. Tahfadhu ba'laha fi ghaibihi menjaga ia akan suaminya pada gaibnya suami. Ketika suami nggak ada di rumah atau kemana kerja, menjaga suaminya, menjaga harga dirinya, menjaga nama baiknya juga, jangan melakukan yang aneh-aneh. Tahfadhu menjaga ia akan suaminya dalam gaibnya suami. Tatlubu masaratahu fi jami umuriha. Mencari ia akan kebahagiaan, akan kegembiraannya suami pada semua urusannya si perempuan. Apapun yang dia lakukan, tujuannya agar suaminya senang. Tatlubu masaratah. Mencari ia akan senangnya suami pada semua urusannya si perempuan. Wala takhunuhu fi nafsiha wa malihi. Dan tidak mengkhianati ia akannya suami pada dirinya si istri dan pada hartanya suami. Nah, tidak selingkuh kalau bahasa kita. Jangan mengkhianati suami pada dirinya, jangan mengkhianati suaminya, dan juga jangan mengkhianati harta suaminya.
Ambil harta suami diam-diam. Fala takhruju min baitiha illa biiznih, tidak keluar ianya istri dari rumahnya illa biiznih, kecuali dengan izinnya suami. Kalau kemana-mana harus minta izin. Kalau jauh juga nggak boleh sendiri kan? Kalau musafir harus ditemanin suami. Fa in kharajat biiznin, maka jika keluar ianya si istri dengan izin, nih istri mau keluar dia udah minta izin nih. Fa in kharajat biiznin, maka jika keluar ia dengan izin, fa muhtafiyatan. Ini kita takdirkan fatakhruju muhtafiyatan, maka keluar ianya si istri dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maksudnya bukan sembunyi-sembunyi ngumpet-ngumpet, agak tertutup lah. Maka keluar ia dalam keadaan tertutup. Nah, itu maknanya. Fi hayatin rasatin tatlubul mawadi al khaliyah, pada mana arti yang cocok. Hmm. Nah, maka jika keluar ianya si istri dengan dapat izin, famuktafiatan, maka keluar ia dalam keadaan tertutup, agak tersembunyi, fi hayatin, dalam suasana, dalam apa namanya, hayah itu dalam kondisi rasah, dalam kondisi lusuh, dalam kondisi lusuh. Nah, rasah ini kita pakai baju biasa aja, bukan baju kayak mau ke pesta gimana gitu, menarik perhatian orang. Nah, itu maknanya. Hayatin rasah itu pakaian biasa lah, nggak mencolok, nggak menarik perhatian orang. Nah, itu makna penampilan lah bahasa kita ya. Hayah itu penampilan. Maka keluar ia dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam penampilan yang rasah, yang biasa. Bahkan yang kadang terlihat lusuh, umal. Tatlubul mawadi al khaliyah, mencari ia akan tempat-tempat yang sunyi. Cari jalan-jalan sepi, duna syaware wal aswaq, bukan jalan-jalan besar dan pasar-pasar. Muhtarizatan, dalam keadaan menjaga min ayyasma'a gharibun sautaha, dari bahwa mendengar oleh orang asing akan suaranya. Nah, dalam keadaan menghindar dari bahwa mendengar oleh orang asing akan suaranya, au ya'rifaha, atau mengenal ianya orang asing akan si istri dengan sosoknya. Jadi membungkus diri, benar-benar menutup diri ya, sehingga nggak ada yang mengenal dia, nggak ada yang mengenal dia. Jangan sampai ada yang tahu, oh itu istri si Fulan ya. Jangan ada yang tahu. Kadang ada orang yang sok-sok tahu pas kita belanja, kan? Kamu istri si Fulan ya. Kita cari alasan untuk nggak peduli. Nah, jangan mengaku-ngaku, jangan malah memperkenalkan diri. Nah, itu aturannya. Dalam keadaan menghindar dari bahwa mendengar oleh orang asing akan suaranya atau mengenalinya orang asing akan si istri tadi dengan sosoknya istri. Wala tata'arrafu ila sadiqi ba'liha, dan tidak memperkenalkan diri ia kepada teman suaminya dalam hajatnya si istri. Jangan malah ke toko kenalan suami, saya ini istri Abang Ono, biar dapat murah kan itu. Saya istri Ustadz Fulan. Nah, ini aturannya jangan seperti itu malah. La tata'arrafu, tidak memperkenalkan diri ia kepada teman suaminya pada hajat-hajatnya. Bal tatanakkaru ala man tadunnu annaha ya'rifuha au ta'rifu. Bahkan mengingkari ia kepada orang yang mengira ianya si perempuan baginya orang, mengenal ianya orang akannya si istri. Bahkan ingkar ianya si istri kepada orang yang mengira oleh si istri akan bosnya orang itu mengenal ia akan dia, mengenal ianya orang akannya istri, atau mengenal ianya istri akannya orang. Nah, jadi kalau kalau istri ini dia bertemu seseorang yang dia kira orang itu mengenal dia, dia pura-pura nggak kenal. Atau bahkan seorang istri yang mengenal orang itu, dia jangan memperkenalkan diri, anggap aja nggak kenal. Seperti biasa, belanja umum ya.
Ya, ini cocoknya kalau pakai cadar ada kemungkinan nggak ada yang kenal. Nah, itu maknanya bal tatanakaru ingkar ya kepada orang yang mengira oleh si istri bahwa sesungguhnya orang itu mengenali akannya si istri. Dia ingkar, enggak. Bukan saya. Tapi niat ya, jangan sampai bohong kan. Mungkin di sini boleh bohong ini untuk menjaga diri. Hammuha solahu sya'niha. Bermula keinginannya si istri itu memperbaiki keadaannya si istri, buat tadbiru baitiha dan mengatur rumahnya si istri. Dia fokus. Bermula hammu, tekadnya. Tekadnya, niatnya, tujuannya si istri itu solahu sya'niha untuk kebaikan dirinya, tadbiru baitiha dan mengatur rumahnya. Muqbilatan ala salatiha wa siyamiha. Adanya istri itu yang menghadap kepada salatnya dan puasanya, sibuk salat puasa. Nah, kalau mau puasa harus minta izin juga kepada suami kan puasa sunnah. Wa idza sta'dzana shadiqun li ba'liha bila minta izin oleh teman bagi suaminya alal bab di pintu. Nah, ada teman suami, ada tamu, teman suami datang ke rumah. Walaisal ba'lu hadiran dan tidaklah suami itu yang hadir, suaminya nggak ada di rumah. Lam tastafhim, dia tidak bertanya ia. Lam tu'awidhu dan tidak bertukar ia, bertukar kata ia, tidak bertukaran ia. Tidak saling menjawab ia akannya tamu tadi dalam ucapan. Maknanya begini, apabila minta izin oleh seorang teman bagi suaminya di atas pintu, Assalamualaikum, ada orang di rumah. Nah, walaisal ba'lu dan tidak adalah suami itu yang hadir. Dia tidak bertanya iya. Kalau tidak bertanya nanti khawatir juga kan. Orang di luar nggak pulang-pulang. Paling kurang ya dia bilang nggak ada orang. Nah, udah gitu aja. Jangan banyak ngobrol panjang lebar. Dia tidak bertanya ya Anda siapa, Anda dari mana. Walam tu'awiduhu dan tidak muawadah ya akan nyatamu dalam kalam. Tidak saling banyak kata. Balik membalik kata. Kayak ngobrol. Nah, ini zaman sekarang masih laku nggak ini? Kenapa dia harus seperti itu? Ghairata ala nafsiha. Karena cemburu atas dirinya dan atas suaminya. Tujuannya menjaga kan? Jaga nama baik. Watakunu qani'atan min zawjiha dan ada ayahnya si istri itu yang qani'ah yang menerima min zawjiha dari suaminya bima razaqallah dengan apa yang memberi rezeki oleh Allah. Ya bersabarlah seadanya. Karena suami juga kalau kaya pasti akan membuat istrinya senang. Ini suami lagi susah, terima qanaah. Ada ayahnya istri itu qanaah menerima dari suaminya dengan apa yang memberi rezeki oleh Allah. Wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha wa haqqi sairi aqaribiha. Mendahulukan yanya istri akan haknya suami atas hak dirinya dan hak semua kerabat-kerabatnya istri. Dahulukan suami dulu. Mutanadzifatan fi nafsiha. Ini semuanya jadi khobar takunu di atas kan. Ada yanya istri itu mutanadzifah yang bersih dalam dirinya. Musta'idatan fil ahwali kulliha. Itu yang siap-siap dalam seluruh keadaan. Musta'idah yang siap-siap dalam keadaan, seluruhnya keadaan. Litamattu biha insya'a untuk bersenang-senang dengannya si istri jika mau ianya suami. Insya Allah. Jadi kalau ekonomi lancar insya Allah bisa. Kalau ekonomi babak belur, semua harus bekerja. Semua lelah. Musfiqatan ala auladiha. Ada ianya istri itu yang sayang kepada anak-anaknya istri. Sayangin anak. Hafizatan lisatri alaihim. Itu yang menjaga bagi menutup di atas mereka anak-anak. Jaga anak-anak dengan baik. Nah, kasiratan lisani ansabil aulad. Ada ianya istri itu kasiratan lisan pendek lidahnya. Mana pendek lidah nggak banyak ngomong. Pendek lidah dari sabil aulad dari mencela anak-anak. Jangan mengutuk anak-anak tiap hari. Nah, ya, sabbi ini celaan ya. Kalau ngomel mungkin biasa lah. Ini sab ini lebih dari omelan. Siapa lagi yang ngomelin anak kalau bukan ibu kan? Karena ibu sayang anak. Kasiratan lisan, ada yang istri itu yang terbatas, pendek lidahnya dari mananya mengurangi dari mencela anak-anak wa murajaati zauji dan dari membantah suami. Jangan apa yang diomongin oleh suami ada aja balasannya kan. Itu murajaah hanya membantah, menolak. Bilang A dia bilang B, kita bilang C dia bilang D. Masya Allah.
Qala berkata ianya Imam Ghazali lagi wa min adabiha sebahagian dari adab-adabnya si istri Allah tatafakhara 'ala zauji bijamaliha bahwa tidak berbangga ia kepada suami dengan kecantikannya istri. Mentang-mentang misalkan dia cantik ya. Nah, langsung istri ngomong, ini saya nih kalau cerai ini dapat yang lebih ganteng. Kan biasa itu kayak sinetron. Allah tatafakhara tidak berbangga ayahnya istri atas suami bijamaliha dengan cantiknya si istri. Wala tadhdari zaujaha liqubhihi dan tidak menghina ia akan suaminya karena jeleknya suami. Masya Allah. Yang kedua-dua banyak banget ya, Masya Allah. Mulazamatus silah. Ini udah mulai beliau tambahkan ya. Mulazamatus silah. Boleh juga karena udah jauh ya. Atau kita baca mulazimah juga boleh. Kalau jadi karena khobar takunu tadi. Ada ayatnya si istri itu mulazimatas silahi. Boleh. Biar sama. Semuanya kan khobar nih. Hafidatan, kasiratan kan. Ini mulazimah kita baca. Mulazimatas silah. Ada ayatnya si istri itu yang menjaga. Yang selalu menjaga kesalehan. Wal inqibat. Inqibat itu menahan diri. Fi ghaibati zawjiha dalam gaib istrinya. Inqibat maknanya ya nggak kemana-mana. Kabudon kan genggaman ya, kayak tergenggam gitu, kayak terkurung. Itu menjaga senantiasa adanya istri itu mulazimah yang menjaga kebaikan, kesalehan dan menahan diri dalam gaib suaminya. Kalau suaminya nggak ada ya di rumah aja nggak kemana-mana. Nah, warruju'u ilal la'ibi wal inbisati wa asbabil ladzati fi huduri zawjiha. Jadi ingkibat ini semacam manyun juga boleh ya. Artinya ketika suami nggak ada ya biasa aja, nggak ceria, nggak apa-apa. Ini ingkibat. Atau kita jadikan khobar juga boleh. Dianya si istri itu yang mulazimatus silah, yang senantiasa menjaga kesalehan dan menahan diri dalam gaib suaminya. Warruju'u dan dianya istri itu yang rujuk kepada bermain-main dan kepada kegembiraan lagi imbisak sedang lapang dan kepada sebab-sebab kelezatan pada hadir suaminya si istri. Ini ada aneh di sini ibaratnya. Oh, ini bukan atah ke atah, ini wamin adabiha. Maaf ini. Sebahagian dari adabnya istri Allah. Ini min adabiha khabar muqaddam kan. Allah mubtada muakhar. Sebahagian dari adabnya istri itu bahwa tidak sombong ya, tidak berbangga ia kepada suami dengan cantiknya dan tidak menghina ia akan suaminya karena buruk jeleknya suami. Dan wa mulazamatu antah kepada Allah. Sebahagian dari adabnya si istri itu mulazamatu salah, senantiasa menjaga kesalehan wal inqibat. Kopi, istri, kopi. Kan boleh kan? Minta kopi sama istri. Hmm. Ya. Mulazamatus silah. Melazimi kesalehan. Melazimi kesalehan. Artinya selalu berperilaku baik. Wal inqibat. Nah, itu inqibat tadi itulah tadi terbatas. Ya. Lawan terbatas kan bergerak aktif gitu kan. Ini inqibat menahan diri. Biasa aja santai di rumah. Ini sifat istri. Menjaga kesalehan, menjaga kebaikan, menjaga keterbatasan lah bisa. Inqibat keterbatasan fi ghaibati zaujiha pada gaib suaminya. Suaminya nggak ada biasa aja. Waruju'u sebagian dari adabnya itu kembali kepada bermain-main wal imbisa. Imbisa itu semangat, aktif. Wasbabil ladah dan kepada sebab-sebab kelezatan pada hadir suaminya. Kalau suaminya ada di rumah semangat banget ya. Masya Allah, bikin ini, bikin itu, bikin kue ada aja yang dikerjakan. Ya. Walayam bagi antuk zia zaujaha bihalin dan tidak sepantaslah bahwa menyakiti ianya si istri akan suaminya
dengan satu hal pun. Wa antakuma bi kulli khidmatin fid dari taqdiru 'alaiha. Dan bahwa melakukan ianya si istri dengan setiap pelayanan di rumah yang mampu ianya si istri 'alaiha atasnya khidmah. Kalau ada hal-hal yang harus dilakukan, dia mampu melakukannya, dilakukan. Ya. Yang kelima, wasiyanatu nafsiha min an tuwatti'a firasyahu ghairah. Yang kelima, dan wasiyanatu menjaga dirinya si istri dari bahwa tuwatti'a, bahwa membolehkan menginjak ianya si istri akan tempat tidurnya ghairahu lainnya suami. Itu. Tuwatti'a, membolehkan orang lain untuk masuk. Menjaga dirinya si istri dari bahwa membolehkan menginjak ianya si istri akan tempat tidurnya akan selainnya suami. Jangan sampai ada orang lain yang masuk ke rumahnya tanpa izin suaminya, apalagi ke tempat tidur. Nah, itu pelecehan kan? Maknanya jangan sampai dia berkhianat. Nah, itu. Ini kita lihat. Qauluhu wasiyanatu nafsiha. Menjaga dirinya min antuakti'a dari bawah membolehkan masuk ia akan firasnya suami. Ghairahu akan lainnya suami. Wal ihtijabu dan menghalangi, menghindari ihtijab, membatasi diri an ru'yati ajnabiyin dari dilihat oleh ajnabi. Jangan sampai dia terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Ibarat tu syarah ihya. Bermula ibarat syarah ihya, kitab Ittihaf. Inda qaulil ihya, ketika ucapan ihya ahaduha asyanatu wasatu. Ketika Imam Ghazali berkata dalam ihya ahaduha asyanatu wasatru, kemudian Syekh Az-Zabidi mengomentarinya begini, tasunu nafsaha, menjaga oleh si istri akan dirinya mahma amkana. Nah, menjaga ianya si istri akan dirinya mahma amkana an nadril ghairi ilaiha. Sebisa mungkin makna mahma di sini, sebisa mungkin ia menjaga ia akan dirinya mahma amkana bila manapun mungkin ia an nadril ghairi dari melihat orang lain kepadanya si istri. Watas tatira anil ajanib dan menutup diri ianya si istri dari ajnabi-ajnabi. Wahada yaktadi annal ghairatal insaniyata ahammu ma yutalabu bihin nisa. Bermula ini itu menghendaki ya bahwa sungguh kecemburuan yang berkaitan dengan manusia itu yang paling penting mah yang diminta dengan nyama akan perempuan. Dia Syekh Al-Tabidi menyimpulkan ini menunjukkan bahwa cemburu, kecemburuan istri menjaga hati suaminya kan? Jangan sampai cemburu, curiga. Ini termasuk hal yang paling penting yang harus ada pada seorang perempuan. Tasuna nafsaha menjaga yang sisi akan dirinya mahma amkana. Kapan kita artikan ini mahma kan isim syarat nih. Nah, bisa juga bermakna waktu ya dalam kawakib kalau nggak salah ya. Menjaga ia akan dirinya kapan waktu mungkin ianya waktu dari melihat orang lain kepadanya si istri. Watas tatira menutup diri ianya si istri dari ajnabi-ajnabi. Ini ucapan itu menghendaki ya bahwa sungguh kecemburuan yang berkaitan dengan manusia itu yang paling penting yang diminta dengannya akan perempuan. Nah itu benar-benar menjaga diri. Nah, nah ini yang keenam tadi. Ihtijab, membentengi diri, berhijab dari melihatnya ajnabi bagi sesuatu dari badannya si istri. Walau wajhaha, sekalipun wajahnya si istri. Wakafaiha dan dua telapak tangannya si istri. Ini ketat banget nih. Istri harus pakai cadar nih. Walau wajhaha wakafaiha, sekalipun wajahnya istri dan dua telapaknya si istri. Kenapa? Indin nadru ilaihi haramun. Karena bermula melihat kepada keduanya wajah dan telapak tangan itu haram. Tapi ini terlalu ini. Biasanya haram kalau ada fitnah. Nah, ada dua pendapat berbeda antara pendapat Syekh Nawawi dengan Syekh Rafi'i. Syekh Rafi'i menyatakan haram dilihat kalau membangkitkan fitnah atau syahwat. Kalau enggak haram. Izin nadru karena bermula melihat kepada keduanya muka dan telapak tangan itu haram. Walau ma'intifai syahwat wal fitnah. Walaupun bersama ternafi syahwat dan fitnah. Qauluhu idzin nadhru. Karena bermula melihat kepada keduanya, ai wajhiha wa kafaiha. Pada wajahnya si istri, wajahnya perempuan, telapak tangannya itu haram walaupun bersama ternafi syahwat. Karena syahwat itu keinginan ya, keinginan tertarik. Itu.
berhubungan badan. Atas pendapat saya berarti ada mukabil saya. Qala fil minhaj berkata Imam Nawawi dalam kitab Manhaj benar. Yahrumu nadru fahalin balighin. Haramlah oleh melihat seorang laki-laki yang gede. Ila aurati hurratin. Kepada aurat perempuan merdeka yang besar lagi ajnabi. Wa kadza wajhiha wa kaffaiha. Demikian pula wajahnya si perempuan yang besar dan dua telapak tangannya. Nah, ini haram inda khaufi fitnah. Ketika takut fitnah, ketika takut fitnah haram kan? Tapi ada akil juga menyatakan. Bahkan ada pendapat wa kadza indal amni ala sahih. Demikian pula ketika aman dari fitnah pun haram. Ada pendapat sahih. Kalau Khatib Syirbini berkata oleh Khatib Syirbini dalam Mughniul Muhtad. Wasani bermula pendapat Sani, mukabil di atas. Tidak haram ya. Tidak haram. Tidak haram. Tidak haram melihat muka dan telapak tangan. Wa nasabahu al-imamu lil jumhur. Menisbatkan akan ini pendapat oleh imam bagi jumhur. Wasyekhani dan menisbatkan akan ini pendapat oleh dua syekh bagi aksarin. Kebanyakan ulama menyatakan tidak haram lihat muka. Qala al-Asnawi berkata oleh Syekh Asnawi dalam kitab Muhimmat, innahu shawab. Nah, sesungguhnya Sani itu yang benar sebenarnya. Kenapa? Likaunil aksarin alih. Karena adanya kebanyakan ulama di atasnya pendapat. Kebanyakan ulama menyatakan nggak haram lihat muka kan. Makanya kiai-kiai zaman dulu istrinya nggak buka, nggak ketutup mukanya. Coba lihat kiai-kiai NU zaman dulu. Dulu tapi nggak tahu sekarang. Dulu biasa aja nggak tutup. Hmm. Kalau Bulkini berkata oleh Bulkini at-tarjih bi quwwatil mudrah. Bermula tarjih itu dengan sebab kuatnya dalil. Wal fatwa alama fil minhad. Bermula fatwa itu di atas mah dalam minhad. Syekh Bulkini lebih cenderung pada pendapat Imam Nawawi dalam minhad. Nah, ini faedah dikit. Faedah al-fitnah mailun nafsi wa du'auha ilal jima' au muqaddimatiha. Apa maksud fitnah? Haram ketika takut fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah itu al-fitnah itu mailun nafsi, ada kecenderungan jiwa. Doa uha terdorongnya jiwa kepada jima atau mukadimahnya jima. Nah, ada keinginan untuk berhubungan badan ketika melihat wanita, wanita cantik. Itu namanya fitnah. Kalau terjadi fitnah ketika itu perempuan wajib menutup mukanya kan dari ajnabi. Wasyawah, syawah itu apa? Ayal tadza bin nadri. Dia mendapat kenikmatan, kelezatan dengan melihat. Yang muka perempuan jadi ajang untuk kesenangan orang lain. Kalau dia tahu seperti itu, kalau dia lewat ada yang memperhatikan, orang jadi menikmatinya kan, itu wajib dia menutup mukanya. Intaha diambil dari Utul Habibil Qarib. Ya, kitab Syekh Nawawi juga. Sampai di sini ini. Ya, kepanjangan ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Yang memerlukan kitab fisik ini saya taruh linknya. Kelihatannya bagus itu yang 90 ribuan ya. Sama ini, sama seperti yang saya baca. Wallahu a'lam.